warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Materi untuk hari kedua kita, untuk sesi kedua, yaitu pendampingan P3K, materi wawasan kebangsaan, akan disampaikan oleh Ibu Nur Syamsi SPD, tenaga pendidik dari UPTD SMP Negeri 4 Kota Parepare. Untuk memanfaatkan waktu, kepada Ibu pemateri kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kabar Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, begitupun juga dengan peserta yang sedang melakukan kegiatan ini secara daring, semoga kabar kita hari ini tetap dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Hari ini kita akan membahas materi tentang materi wawasan kebangsaan. Materi wawasan kebangsaan terdiri dari materi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada materi ini saya juga akan menyelipkan nanti beberapa contoh-contoh soal yang berkaitan dengan kemampuan manajerial, berkaitan dengan kemampuan integritas, ya, jadi supaya kita bisa melatih bagaimana pribadi kita juga, selain mengetahui bagaimana wawasan kebangsaan itu ya, Bapak Ibu ya. Saya kok merasa merasa tegang ini. Santai saja Bapak Ibu, santai saja, enggak usah tegang. Saya juga ikut tegang. Ada kalanya kita harus tegang, ada kalanya kita harus santai ya. Di sini kita santai saja. Supaya kenapa? Supaya apa, materinya itu bisa masuk dengan baik. Kalau kita tegang, ya bisa-bisa itu enggak masuk materinya. Ya, jadi santai Mak Ibu ya, begitupun juga yang di rumah, saya yakin ada yang dasteran lebih santai lagi. Kalau yang di luring ini, yang lagi berhadapan dengan saya ini, kok muka-mukanya tegang? Nggak usah tegang Bapak Ibu ya, kita santai saja. Baik, kita masuk materi pertama. Saya langsung saja kepada pembahasan soal-soal ya. Nah, Pancasila setiap hari Senin sebelum adanya pandemi ini, kita sudah sering mendengarkan, bahkan sudah hafal di luar kepala bagaimana sih Pancasila itu, isinya Pancasila. 5 dasar negara kita. Kita sudah hafal betul. Nah, di sini kita lihat dulu soal yang berkaitan dengan Pancasila. Dalam rangka membina rasa nasionalis di kalangan masyarakat Indonesia, hendaknya dilakukan dengan menghindari hal-hal di bawah ini, kecuali jika Bapak Ibu melihat soal yang ada di atas, kata kuncinya di mana? Yang pertama di mana? Rasa nasionalis. Kata kunci pertama. Kata kunci kedua? Apa Bapak Ibu? Yang mana di situ? Kecuali. Yang ketiga? Yang harus dihindari. Betul Pak, yang harus dihindari. Ada 3 kata kunci di situ, kecuali, rasa nasionalis, dan yang dihindari. Nah, jika kita hanya membaca sepotong soalnya dalam rangka membina rasa nasionalis di kalangan masyarakat Indonesia. Oh, ini nasionalis. Berarti orang yang nasionalis itu harusnya patriotisme. Ibu bilang patriotisme. Nah, apakah jawaban Anda sudah yakin betul? Tidak, belum yakin kita. Baca lagi yang di berikutnya. Hendaknya dilakukan dengan menghindari hal-hal. Wah, harus dihindari. Yang mana yang harus dihindari? Dicari lagi. Ternyata di belakang ada lagi kata kecuali. Ternyata soal ini sengaja dibuat ribet, Bu. supaya menguji analisis kita. Kalau mau gampang,
Soal ini hanya menyatakan saja dalam rangka membina rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia hendaknya dilakukan hal titik-titik. Maka jawabannya pasti patriotisme. Tapi soalnya dibuat berbelit, ribet supaya kita mampu menganalisis. Ternyata yang diminta itu sama dengan hal yang harus dilakukan. Nah, ada toh muncul di sini bahasa dilakukan dengan menghindari. Di belakang ada lagi kata kecuali. Nah, patriotisme. Bapak Ibu, kalau jawaban kita patriotisme, baik kita lihat dulu patriotisme itu apa? Rasa cinta tanah air. Karena cintanya kita kepada tanah air, maka kita rela berkorban demi bangsa dan negara kita. Apakah Bapak Ibu sudah bersikap patriotisme? Dalam hati kecil kita mengatakan, ya, saya sudah patriotisme. Tapi pertanyaan selanjutnya, jika tetangga kita lagi hajatan, di saat yang sama kita juga ada jam mengajar, kita pilih yang mana? Mengajar dulu. Ada yang minta izin pergi hajatan. Kalau Anda berjiwa patriotisme, harusnya ngajar dulu, melakukan kewajiban kita. Karena ini mengajar adalah pengorbanan untuk bangsa dan negara. Kita mengorbankan waktu kita untuk bangsa dan negara, menunjukkan sikap patriotisme kita. Jika kita memilih hajatan dulu, kita biarkan tidak pergi mengajar, mana rasa nasionalisme kita? Berarti Anda tidak cinta sama negara, karena Anda lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan negara. Ya Bu ya? Nah, poin yang kedua. Kenapa bukan syukurisme kita ambil? Gini ya, kata kuncinya ini pilihan. Ada patriotisme, ada syukurisme, ada kofimisme, ada ekstremisme. Biasanya yang ada meme-memenya itu di belakang, itu biasanya tentang paham. Sebuah paham. Patriotisme tadi mencintai tanah air. Paham cinta tanah air dan rela berkorban. Syukurisme. Paham syukurisme adalah mencintai sukunya sendiri. Suku orang lain, no. Ada suku Bugis yang habis dihajar oleh suku Makassar. Mereka borong orang Makassar. Yang penting orang Makassar, meskipun itu bukan pelaku, mereka jotos juga. Itu mencintai suku. Sukunya saja yang dianggap benar. Orang lain masalah. Itu tidak boleh, karena di Indonesia itu kita beragam. Nah, yang ketiga, kofimisme. Apa itu paham kofimisme? Ya, fanatik. Seseorang itu fanatik terhadap tanah airnya. Hampir sama dengan sukuisme. Cuman bedanya sukurisme dengan ini lebih luas wilayahnya. Kalau syukurisme terhadap suku, kalau ini negaranya dia terlalu cinta. Negara lain dianggap semua tidak bagus. Ya, negaranya saja jago, negaranya orang no. Gitu dia. Ini ya. Yang keempat, ekstremisme. Ini lebih ekstrim lagi. Karena dia itu mendoktrin dirinya sendiri ataupun mendoktrin orang lain untuk paham atau fokus di satu politik atau satu agama. Enggak, agama kamu salah, agama saya yang benar. Ya, kalau kamu tidak mau memeluk agama saya, bunuh. Nah, itu kan tidak bagus, tidak bisa berlaku di Indonesia karena kita ini terdiri dari beberapa negara suku bangsa. Nah, jadi kalau menjawab soal tadi itu patriotisme. Kenapa saya jelaskan satu-satu seperti ini, Bapak Ibu? Karena jangan sampai pada soal justru poin B yang diminta untuk jadi jawaban. Jadi perlu dikupas satu-satu ini jawabannya. Ya.
Baik, saya lanjut ke yang berikutnya. Apa jawabannya Bapak Ibu? Dalam mempertahankan kehidupan serta mengupayakan kehidupan yang lebih baik, manusia hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat tersebut, perlu dijaga keserasian hubungan antar manusia dan ketertiban masyarakat itu sendiri. Untuk itu, perlu sikap dan perbuatan apa Bapak Ibu? Menghormati hak-hak orang lain. Ya, jangan hak tak saja yang dihormati, mau dihormati. Hargai juga, hormati juga hak-haknya orang lain, Bapak Ibu. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara kita terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal berapa? Ya? 17 Agustus jawabnya Bapak. Yang lain jawabnya apa Ibu? Ada yang jawab 1 Juni. Yang lain? Analisis lagi soalnya. Apa yang diminta soalnya? Ditetapkan. Kapan ditetapkan? Sebagai dasar negara, ya? Kan? 1 Juni 1945. Apakah itu benar? Mari kita melihat ke masa lalu. Masa lalu tidak semuanya harus dilupakan Bapak Ibu, ya. Ada juga masa lalu yang harus diingat. Seperti ini masa lalu yang harus diingat. Pancasila cikal bakal lahirnya itu dari sidang BPUPKI. Ya. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI melaksanakan sidang, disitulah kemudian lahir cikal bakal Pancasila. Dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Nah, di hari ketiga 1 Juni Insinyur Soekarno itu mengajukan atau mengutarakan usulnya tentang 5 dasar prinsip negara kesatuan. Di mana prinsip itu tentang prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. Setelah usulan yang diutarakan oleh Soekarno ini, lahirlah Piagam Jakarta. Piagam Jakarta memuat Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya ada Pancasila. Itu pada tanggal 16 Juli 1945. Tapi ditetapkan Isi Piagam Jakarta yang memuat Pancasila pada waktu itu, sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini isi Piagam Jakarta sila pertama. Pada tanggal 18 Agustus 1945 diubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena di Indonesia itu tidak hanya satu agama. Ada bermacam-macam agama dan kepercayaan. Maka diganti ketuhanan yang Maha Esa. Bukan lagi syariat Islam, menjalankan syariat Islam. Kita bukan negara Islam. Maka pada tanggal 18 Agustus itulah ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ya, Bapak Ibu ya. Kenapa 1 Juni 1945 disebut sebagai hari lahir Pancasila? Karena di 1 Juni itu diusulkan. Di situ diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni itu. Nah, jadi lahir di situ. Tapi ditetapkan sebagai dasar negara nanti pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi nanti kalau misalnya pertanyaannya soal yang Ibu dapatkan lagi berbeda, hari lahirnya lagi Pancasila, maka jawabannya 1 Juni ya Bapak Ibu ya.
bukan 18 Agustus. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya? Baik, kita lanjut ke yang berikutnya. Materi undang-undang. Biasanya kalau undang-undang itu, ini banyak yang malas. Apalagi di usia sekarang ya Bapak Ibu ya. Mau hafalin undang-undang, mau hafalin ayat-ayatnya itu pasal berapa, ayat berapa. Aduh, serasa menulis di atas air. Banyak sekali yang mau dipikir yang lain. Nah, tentunya tetap harus kita hafal sebagian ya untuk membantu kita menjawab soal-soalnya. Ini paling sering muncul loh. Berapa kali undang-undang diamandemen? 4 kali. Semuanya hafal mati. 4 kali diamandemen. Tahun berapa Bapak Ibu diamandemen? Yang perlu diingat, amandemen itu dilakukan sebanyak 4 kali secara di tahun yang berturut-turut. 99, 2000, 2001, dan 2002. Oktober, Agustus, November, dan Agustus. Itu perubahan undang-undang. Kenapa diubah? Sesuai dengan kebutuhan negara kita. Kemarin itu kayak mau dipilih itu. Jangan sampai nanti amandemen berapa? Amandemen 1 tahun berapa? Kita tidak tahu ya. Yang perlu diingat itu berturut-turut ya. 99, 2000, 2001, 2002. Ya. Nanti materinya di-share ya. Di-share. Baik, jawabannya tadi betul. Nah, ini hasil amandemen. Amandemen pertama kecil sekali ya tulisannya ya. Nah, saya punya trik Bapak Ibu. Karena kita ini bergelut di bidang pendidikan, tentunya yang menyangkut pendidikan yang biasanya naik. Jadi tidak perlulah kita pontang-panting ingat pasal-pasal yang lain itu, cukup kita ingat itu pasal-pasal tentang pendidikan. Ini kalau mau dihafal semua ini setengah mati Bapak Ibu. Hasil amandemen kedua, amandemen ketiga, Bapak Menteri saja mungkin tidak hafal. Ya. Ini pasal berapa Bapak Ibu? Pasal 31 ayat? Ada yang 1, ada yang bilang ayat 2. Kita lihat isinya. Pasal 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Berarti tadi jawabannya 31. Ibu, bagaimana caranya mau dihafal semua itu? Panjang nih itu pasal 31. Ada triknya, kita sendiri. Bagaimana cara supaya mudah ingat? Kalau saya pribadi, pasal 1 itu menyangkut hak mendapatkan pendidikan. Pasal 2 itu apa Bapak Ibu? Wajib dan pemerintah wajib membiayai. Yang ketiga itu tentang imtak, iman dan takwa. Yang keempat tentang anggaran pendidikan. Yang kelima tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Intinya saja Bapak Ibu yang diingat. Nggak usah mengingat semua itu kalimatnya. Intinya saja diingat. Oh, pasal 1 tentang hak dan tentang hak mendapatkan pendidikan. Yang kedua tentang kewajiban dan kewajiban pemerintah untuk membiayai. Yang ketiga tentang iman dan takwa. Yang keempat tentang anggaran pendidikan. Yang kelima tentang ilmu pengetahuan teknologi. Itu saja yang diingat. Jawabannya tadi ya. Pasal 31 ayat 1.
Berlanjut ke pasal berikutnya. Pasal 32 ayat 1. Nah, ini kebalikannya, isinya yang dicantumkan mengenai kebudayaan nasional. Kalau triknya tadi Ibu yang dipakai, kebudayaan nasional. Nah, itu semua option A, B, C, D, ada semua kebudayaannya. Basi lagi trik tak? Untuk hafal itu pasal-pasalnya tentang kebudayaan. Lihat dulu isinya ya. Pasal 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat 2, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Pasal ini, 32 ini cuma ada 2 ayat. Nah, jadi kalau kita ingat bahwa pasal 32 itu hanya ada 2 ayat, maka kita bisa memilih di sini yang mana dan bagaimana caranya mengingatnya. Yang ini pasal 1 kita ingat bahwa di pasal 1 itu memajukan kebudayaan dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Mengembangkan kebudayaan, nilai-nilai kebudayaan. Sementara di pasal kedua itu menghormati dan memelihara kekayaan budaya. Kalau di situ kata kekayaan budaya, bahasa, adat istiadat, cakup semua. Tidak perlu disebut satu-satu. Menghormati adat, menghormati bahasa, ada di situ. Jadi kalau mau hafal pasal-pasal, mau hafal ayat-ayatnya itu tergantung pribadi kita, tergantung masing-masing kita. Saya ini cuma membagikan bagaimana saya untuk mengetahui itu, untuk mengingat itu. Karena kalau mau saya hafal semua, wah sulit. Saya mengaku ampun kalau mau hafal semua itu isinya. Jadi inti-intinya saja saya yang ingat. Oke ya Bapak Ibu ya, trik-triknya ya. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang NKRI. Membahas tentang Budi Utomo. Bapak Ibu, Budi Utomo, saya biasa ajarkan di siswa saya. Saya tanya, kalian tahu, ini ya bahasa saya ke siswa saya. Kalian tahu apa itu Budi Utomo? Bagaimana itu Budi Utomo? Jawabnya apa? Orang, pejuang. Dialah yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Apa alasannya? Kenapa katakan kalau itu orang, kalau itu pejuang? Ini nama orang, Bu, Budi Utomo. Ya. Nah, padahal Budi Utomo ini adalah sebuah organisasi. Sebelum menjawab soal ini, kita lihat dulu bagaimana Budi Utomo itu. Budi Utomo adalah sebuah organisasi pertama pada masa pergerakan nasional. Didirikan oleh Dr. Sutomo dan kawan-kawan. Kenapa ini? Budi Utomo ingin memajukan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Jadi organisasi ini tidak bergelut di bidang politik, sosial, atau ekonomi. Khusus bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan. Ya, Budi Utomo ini. Kenapa bisa lahir Budi Utomo? Tidak lepas dari campur tangan kolonial. Pada masa itu, Belanda kewalahan karena banyak tentaranya yang sakit, banyak orang-orangnya yang sakit. Sementara untuk mengirim dokter dari luar negeri itu butuh biaya yang banyak. Sehingga mereka berpikir, bagaimana kalau kita ciptakan saja dokter di Indonesia. Di sini kita buat orang jadi dokter. Diambillah, dikirimlah guru dari sana untuk mengajar di Indonesia. Warga pribumi di Indonesia diajar supaya nanti jadi dokter dan bisa mengobati orang-orangnya orang Belanda, orang kolonial.
Itu tujuannya. Tanpa sebenarnya mereka sadari bahwa mereka mengajar orang-orang Indonesia untuk pintar dan akan melawan mereka. Nah, di sini cikal bakal semua lahirnya perlawanan. Perlawanan bangsa Indonesia kepada kolonial. Dengan lahirnya cendekia ini, orang-orang pintar ini, mereka pun melakukan pergerakan yang tidak disadari oleh kolonial. Jadi setelah menjawab tadi pertanyaan ini, perjuangan pergerakan Budi Utomo dimaksudkan dalam rangka mewujudkan cita-cita kebangsaan. Mau merdeka, kita tidak mau dijajah terus. Ya. Jadi di sini dapat kita petik mungkin ya bahwa sepintar apapun itu anak, siswa kita, kalau tidak dibimbing, tidak akan tertuju juga. Tidak akan bagus. Jadi perlu pembimbingan. Contoh kecil saja, Pak Ibu. Kalau misalnya mau kasih ikut siswa tak lomba menyanyi, oh si Anu pintar menyanyi, misalnya si Dewi pintar menyanyi. Dewi, kau ikut lomba menyanyi, apakah dia bisa juara tanpa latihan, tanpa pembimbingan? Tentu butuh pembimbingan. Ya. Sebenarnya begitu, orang Indonesia pada masa kolonial itu begitu. Sebenarnya pintar, cuman tidak ada tidak ada pembimbingan, tidak ada gurunya. Akhirnya mereka dibodoh-bodohi. Sehingga setelah adanya ini balas budi dari Belanda, memberikan mereka pendidikan, lahirlah cendekia-cendekia orang pintar yang kemudian memikirkan bagaimana merdeka. Baik, kita lanjut ke organisasi berikutnya, Sarekat Islam. Jika membaca soal ini, kira-kira Bapak Ibu menjawab yang mana? Ya. Perjuangan Sarekat Islam merupakan pergerakan agama karena ada Islam. Tapi tahukah Bapak Ibu, sejarahnya ini Sarekat Islam, dia itu berasal dari Sarekat Dagang Islam. Kolonial datang ke Nusantara itu dengan tujuan mengambil sumber daya alam. Nah, mereka berdagang. Di sini melihat situasi ini, Haji Samanhudi kemudian dengan cekatan membuat sebuah organisasi dagang, yaitu Sarekat Dagang Islam. Setelah kuat, melihat lagi kolonial melakukan misinya yang lain, yaitu menyebarkan agama Nasrani. Karena anggotanya ini Sarekat Dagang Islam, maka diubah lagi menjadi Sarekat Islam. Sekarang dia tertuju fokus kepada bidang agama. Jika tadi Sarekat Dagang Islam fokus pada bidang perdagangan, beralih menjadi organisasi agama. Jadi namanya juga berganti menjadi Sarekat Islam. Kalau ini gimana Bapak Ibu? Yang mana Pak, Ibu? Jawabannya yang mana? Apakah dia dari Jepang? Hah? B. Kesepakatan sekutu tentang Indonesia. Apakah kita merdeka karena kesepakatannya sekutu? C. Realisasi Sumpah Pemuda. Apakah di dalam Sumpah Pemuda itu ada di situ menyatakan tentang proklamasi? Kalau D. Kebulatan tekad Founding Fathers. Siapa dia? Apa itu Founding Fathers? Bingung kita kerja soalnya. Yang mana nih ini kalau kita tidak tahu ya? Pendiri. Kembali lagi ke sejarah.
Pendiri. Ya. Kenapa muncul pernyataan di sini hadiah dari Jepang? Karena Jepang waktu datang ke Indonesia menjanjikan kemerdekaan. Dia menjanji kita untuk memberikan kemerdekaan. Untuk katanya, ini katanya, menepati janjinya itu, maka dibentuklah BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tapi itu cuman PHP, Bapak Ibu. Tidak ada realisasinya, tidak pernah kita dikasih kemerdekaan. Sehingga ketika terjadi peristiwa pemboman di kota Hiroshima dan Nagasaki, ini menyebabkan kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua, membuat golongan muda kemudian bergeliat untuk merdeka. Bertemu Sultan Syahrir bersama kawan-kawan, bertemu dengan Insinyur Soekarno dan kawan-kawan yang disebut dengan golongan tua, berdiskusi. Golongan tua tetap mau menunggu kemerdekaan dari Jepang. Golongan muda tidak mau menunggu. Biasalah Bu, anak muda itu berapi-api. Ya. Maka terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Soekarno-Hatta diculik, dibawa ke Rengas Dengklok. Kenapa? Untuk diamankan supaya tidak terpengaruh oleh Jepang. Jangan sampai dia terpengaruh lagi oleh Jepang dan tetap bersikeras untuk menunggu kemerdekaan diberikan oleh Jepang. Karena ini golongan muda mau mima proklamasi. Dan akhirnya di Rengas Dengklok itulah terjadi perundingan, terjadi pembicaraan, dan lahir proklamasi pada malam itu, dan besoknya diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Nah, kalau begitu kembali ke soal yang mana sebenarnya di sini, karena bukan hadiah dari Jepang, kemudian bukan lagi sekutu, dan bukan juga di Sumpah Pemuda, karena di Sumpah Pemuda itu tidak ada membahas proklamasi di situ. Satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air. Itu yang dibahas di Sumpah Pemuda. Terus kita memilih jawaban D. Betul, jawabannya adalah D. Namun, pertanyaannya lagi, apa itu Founding Fathers? Mereka adalah bapak bangsa. Ini terdiri dari 68 orang yang dijuluki sebagai bapak bangsa Indonesia. Karena inilah pejuang-pejuang yang membuat sehingga proklamasi bisa diproklamirkan. Proklamasi kemerdekaan kita bisa dibacakan karena adanya perjuangan 68 orang lelaki tangguh ini. Makanya disebut sebagai bapak bangsa Indonesia atau istilahnya the Founding Fathers. Ya. Kebulatan tekadnya, mereka bulat bertekad untuk merdeka. Tidak usah tunggu janji-janji Jepang. Dia sudah kalah. Kita proklamasi saja kemerdekaan kita. Sudah terjadilah proklamasi. Ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut ke perjanjian. Ada perjanjian Renville. Ada perjanjian Linggarjati dan ada Konferensi Meja Bundar. Perjanjian-perjanjian ini merupakan hasil apa Bapak Ibu? Perjuangan diplomasi. Kenapa perjuangan diplomasi? Perjuangan diplomasi itu kebalikannya dari perjuangan fisik. Tidak ada gencatan senjata, tidak ada adu fisik. Yang ada adalah perundingan. Mereka berdiskusi, mereka berdiplomasi, berbicara baik-baik. Sehingga menimbulkan sebuah kesepakatan. Jadi, perjanjian Renville, Konferensi Meja Bundar, Linggarjati, itu semua adalah melalui perjuangan diplomasi. Jadi kemerdekaan ini kita peroleh tidak mudah. Ada melalui perjuangan fisik, ada juga melalui perjuangan diplomasi. Berikutnya, jika Bapak Ibu menemukan soal model seperti ini, biasanya Ibu baca yang mana dulu?
Bagian atas apa bagian bawah? Ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah. Nah kalau saya lebih memilih yang di bawah. Kenapa? Di dalam tes itu, kalau kita mengikuti tes, ada waktunya. Untuk menghemat waktu, kita baca langsung yang di bawah. Ini kalau saya langsung baca yang di bawah. Kenapa? Karena kalau kita baca yang di atas itu dulu, wacananya dulu yang kita bahas, maka kita akan kehabisan waktu. Setelah membaca pertanyaan, pasti dibaca ulang lagi wacana yang di atas. Jadi lebih baik baca dulu pertanyaannya, apa yang dia minta, baru kita cari yang di atas. Karena kalau kita lihat ABCD-nya, pilihannya itu semuanya benar. Pernyataan di atas menyatakan fungsi bahasa Indonesia sebagai, nah ini option-optionnya ABCD itu semua adalah fungsi bahasa Indonesia. Sebagai lambang kebangsaan, sebagai lambang identitas nasional, sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Itu semuanya fungsi bahasa Indonesia. Tetapi kita disuruh baca wacana yang ada di atas, bacaan yang ada di atas. Itu fungsinya bahasa Indonesia sebagai apa? Lambang identitas. Ya? C. Ada yang jawab C. Alat pemersatu berbagai suku bangsa. Kenapa bisa C? Kita lihat lagi bacaannya. Berbagai suku bangsa yang berbeda dapat saling berkomunikasi dengan satu bahasa yang dapat dipahami bersama, yaitu bahasa Indonesia, tanpa menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaannya pada nilai-nilai sosial budaya serta bahasa daerahnya. Bapak Ibu, kalau kita membaca soal, itu sama saja kalau prakteknya dalam sehari-hari. Kalau kita baca soal model seperti ini ya, kita langsung ke intinya saja, apa yang dia minta. Sama aja kalau di rumah misalnya, anak tak mau dibelikan sepatu. Kita tanya dulu, sepatu apa yang dia mau beli? Sama ini, fungsinya bahasa Indonesia yang dia tanyakan. Tapi fungsinya sebagai apa? Anak kita mau beli sepatu, tapi kita tidak tahu sepatu yang mau dia beli itu untuk apa. Apakah dia mau pakai olahraga? Mau pakai ke pesta? Atau kemana? Tentu kita tanya dulu, apa maunya? Saya mau sepatu. Sepatu apa? Sepatu olahraga. Warna apa? Warna putih. Barulah kita pergi cari. Kita ke pasar cari yang sesuai. Sama ini, kita cari dulu apa yang dia maui soal itu, baru kita cari di wacana. Nah kalau Bapak Ibu mendapatkan soal model AKM, bacaannya Masya Allah, panjang. Kadang ada 3 paragraf Bapak Ibu. Nah kalau kita membaca itu semua, habis waktu belum dijawab soalnya. Nah biasanya itu soal AKM, satu bacaan bisa memuat 3-4 pertanyaan. Nah, jadi lebih baik pertanyaannya dulu kita baca, baru kembali, oh dia di paragraf berapa ini yang membahas fungsi bahasa Indonesia. Misalnya ada beberapa paragraf, kita lihat, oh fungsinya yang ditanyakan. Tentu tidak usah dibaca paragraf pertama, karena palingan di situ pengertiannya Jina bahas. Oh kita cari langsung di paragraf yang ada membahas tentang fungsi, pasti jawabannya ada di situ. Ya, nah saya kira itu cuma trik ya, saya bagikan. Lanjut lagi. Tes kemampuan integritas. Saya rasa tadi itu wawasan kebangsaan sudah cukup. Saya hanya ingin melihat bagaimana kemampuan integritas kita. Saya menyelipkan ini sedikit supaya kita sama-sama bisa evaluasi diri. Bagaimana integritas kita. Ingat ya Bapak Ibu ya, ini tes kemampuan integritas. Apa yang akan Ibu lakukan? Pikir dulu deh. Sambil saya minum ya. Permisi. Ada yang jawab D, ada yang jawab A. Yang di rumah juga, yang lagi daring bisa menjawab.
Ya, meskipun tidak aktif mic-nya, tapi paling tidak kita bisa menguji diri kita. Bagaimana integritas kita ini? Apakah saya berintegritas atau tidak? Ada yang A, ada yang B, ada yang D. Ada 3 macam jawaban di ruangan ini. A, B, dan D. Ternyata jiwa sosial Bapak Ibu betul-betul bagus. D. Namun yang diinginkan di sini integritasnya. Diteruskan pada pekerjaan dong. Integritas ya. Kalau saya, dia baik. Dia. D ya. Pekerjaan. Kenapa? Kita ini sudah tergesa-gesa, mau ke kantor, mau ke sekolah. Tiba-tiba di jalan itu ada kecelakaan. Lihat-lihat dulu Pak, apa kondisinya, bagaimana situasinya. Kalau ada orang lain yang bisa tolong, yang bisa bantu, ya kita lanjut perjalanan. Ya, kan ada yang lain. Kita punya kewajiban, ya, integritas kita. Kalau Pale pilihannya tidak ada orang lain, hanya ada kita di situ, ya secara manusiawi kita tolong. Sekali lagi, integritasnya yang diuji di sini, bukan sosialta. Kalau sosialta yang mau diuji tentu menolong. Bagus ini. Tapi ini kan integritasnya. Jadi kita lihat sikonnya dulu, kemudian tetap melanjutkan perjalanan ke kantor. Gitu ya. Nur Syamsi Pak. Lanjut. MCSPD. Ibu Nur Syamsi. A. Yang lain? Harus punya pilihan ya Bapak Ibu ya, jangan ikut-ikut. Ada yang jawab E. Dalam suatu rapat pimpinan, ada sejawat yang tidak sependapat dengan usulan saya. Saya kasih contoh ya. Misalnya, ini lagi rapat nih. Kemudian kita rapatnya itu tentang perkemahan siswa. Kita mau adakan perkemahan. Saya punya usulan, kita mengusulkan bagaimana kalau perkemahannya di bukit sana, kebetulan di sana ada sungai yang mengalir jernih, airnya bisa digunakan untuk minum, airnya bisa digunakan untuk mandi-mandi. Kita ngusulnya ke situ, tapi tiba-tiba ada teman kita, saya tidak setuju. Maaf Bu, saya tidak setuju dengan usulnya kalau di situ, di bukit itu ada sungai. Kenapa Bu? Ini anak-anak yang kita mau bawa. Jangan sampai pergi mandi-mandi malah terseret arus. Itu tanggapan teman kita terhadap usul kita. Apa yang kita lakukan? Tentunya dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. Mungkin ada benarnya juga. Ini anak-anak yang kita mau bawa. Mempertimbangkan. Bukan berarti menerima. Ya, baru dipertimbangkan. Ya, belum pasti kita terima. Oh iya Bu, bisa juga ya seperti itu, tapi kita lihat dulu, kita pertimbangkan dulu. Yang mana bagus, yang mana lebih banyak baiknya daripada buruknya. Kita tentu perlu menimbang itu dulu. Kalaupun akhirnya toh tetap di situ berkemah di pinggir sungai. Ya, mungkin ada aturan-aturannya sehingga anak-anak bisa aman. Jadi Bapak Ibu, kita tidak boleh bersikeras. Oh tidak, harus usulan saya yang diterima. Jangan ya Bapak Ibu ya, itu tidak boleh. Ego kita harus selalu dikendalikan. Jangan mau menang sendiri. Apalagi meninggalkan ruang rapat. Kalau tidak ada yang setuju dengan usul saya keluar dari rapat ini. Boleh. Itu kan tidak menghargai ya. Lanjut, mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat siapa orangnya. Ini sama dengan A, mempertimbangkan, namun ada kata melihat siapa orangnya.
Berarti kalau kepala sekolah tak yang tidak setuju dengan usul tersebut, tapalan seni bilang, oh iya Pak, iya Pak, memang tidak bagus pilihanku Pak. Kita tetap harus mempertimbangkan siapa itu, tidak usah dipikir. Kalau kita memang punya alasan yang kuat, kenapa kita mengusulkan itu? Utarakan, ini alasan saya, kenapa saya mau di sini, berkemah di sini. Ini alasan saya Pak. Kalau atasan kita, pimpinan kita misalnya menolak, apa alasannya pimpinan kita? Kalau masuk akal, ya diterima. Kalau misalnya tetap kekeh di situ, merasa kekeh ya sendirian ya, mau di situ, kasih lagi alasan kepada pimpinan, kasih lagi penguatan supaya dia bisa yakin, aman di situ. Kalau buntutnya tetap tidak diterima, ya legowo. Dengan senang hati, mungkin memang usulan kita salah, tidak tepat. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Jawabannya apa Bu? Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Respon saya adalah ini. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Oke, kita lihat jawabannya. Betul. Ibu, di sini ada beberapa pilihan. Ini kasusnya ya, contoh kasus ini ya. Misalnya ini kita ditugaskan sebagai notulen. Ini rapat internal, ini rapat khusus. Kita sebagai notulen yang nulis keputusan rapat. Tiba di luar, banyak teman-teman. Apa hasil keputusannya rapat tadi? Siapa yang terpilih? Siapa? Ya. Apakah kita harus menghindar? Apakah kita harus dengan bangga menceritakan kepada rekan sejawat kita hasilnya? Apakah kita memberitahukan saja anggota keluarga kita, istri di rumah, suami di rumah, tadi hasil rapat Kak, ini hasilnya, tapi jangan bilang-bilang. Ternyata sang istri ini suka bikin status di Facebook. Selamat buat ini sudah terpilih menjadi, belum diumumkan di sana, sudah diumumkan media. Mau jadi informan pertama. Ada juga orang memberitahu sahabatnya, orang dekatnya. Ku percaya kau tuh tapi jangan ku bilang-bilang. Akhirnya sahabatnya punya sahabat yang lain juga. Tanya lagi, bocor. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Betul. Yang bukan wewenang kita, tidak usah dilakukan. Cukup tahu sendiri. Nanti yang bertugas menginformasikan, itu yang menginformasikan. Jangan adanya berita kita tahu, langsung itu ikut Kak rapat, ikut Kak rapat, ini yang terpilih. Ternyata tanpa dia diubah. Maga nih. Jadi mungkin penyebar hoax. Baik ya, nggak usah terlalu tegang Bapak Ibu, santai. Selanjutnya, kemampuan manajerial kita. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah ini nih, misalnya ada kepanitiaan. Kita ditunjuk sebagai ketua. Mau akreditasi bede. Mau akreditasi sekolah tak. Itu 8 standar sudah dibagi-bagi nih. Ternyata ada yang tidak kerja. Maka yang kita lakukan apa? Menasehati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. Ada jawaban lain Bapak Ibu? Ada yang jawab D, membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya.
Atau ketua panitia yang harus bekerja sendiri menyelesaikannya? Atau tak kalah diancam, kalau kau tidak kerja, saya keluarkan kau besok-besok tidak masuk ke panitia. Bagaimana? Oke? Kita lihat ya. Jika dalam 8 standar tadi ada lagi poin-poinnya, indikator-indikatornya, bagi rata lagi. Berapa orangnya di situ satu standar itu dibagi rata sih. Kalau tetap dia tidak kerja, dekati, apa susahnya? Yang mana masalahnya? Yang mana kendalanya? Nanti sini kita bantu. Ya, gitu. Jangan ketua panitia kerja semua, mati itu ketua panitia. Jadi membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Soal berikutnya. Sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan. Kerugian atau defisit yang cukup besar. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah Sudah dapat jawabannya Bapak Ibu? Perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan. Jawabannya sama Bapak Ibu? Ada yang memilih D, pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. Ada lagi jawaban? Ada yang jawab A, saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. Dan kita lihat jawabannya. Teret. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. Kembali dulu lihat soalnya Ibu. Sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan. Di sini tidak ada dijelaskan posisi Anda sebagai apa. Anda bukan bendahara, Anda bukan pimpinan. Seandainya Anda seorang pimpinan, maka itu bagian E, perlu menjelaskan permasalahannya kepada jajaran. Seandainya Anda seorang pimpinan. Ya kan? Tapi di sini kamu cuma disuruh minta pendapat. Kita cuma pengamat, ini ceritanya kita pengamat. Kita tahu bahwa ada masalah, tapi kita tidak di dalamnya. Ya. Terkecoh ya. Betul Pak. Jawab soal-soal seperti ini kadang mengecoh, betul. Makanya perlu analisis. Ya, perlu kita analisis betul. Nah, ini ceritanya kita melihat orang lain jatuh keuangannya. Tapi tidak perlulah kita menguliti, tidak perlulah kita menggali lebih dalam apa yang terjadi. Itu bukan urusan kita. Ya enggak usah kepo dengan urusan orang lain. Ya intinya seperti itu. Apa yang apa tugas kita itu yang kita kerjakan. Ya, enggak usah misalnya kita ini tugas wali kelas 1. Kita mau campuri anak kelas 2, enggak usah. Urusannya wali kelasnya itu. Ya, enggak usah kita campuri masalahnya orang, apalagi ini masalah keuangan organisasi. Itu bukan wewenang kita, enggak usah kita ikut campur. Jangan jadi penyebar aib, jaga rahasia permasalahan. Jangan jadi orang kepo ya. Kalau kepo mau tahu IT, itu bagus. Nah, seperti yang ada di soal ini, dengan perkembangan IT yang pesat, bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita? Ibu menjawab A, belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. Ada jawaban lain Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu melihat optionnya pasti mengatakan Nasami tidak benar karena tidak belajar. Tapi antara A, B, C, D itu yang mana?
Mirip-mirip ya optionnya. D. Agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. Kalau optionnya seperti ini, semuanya benar, maka kita harus memilih lagi yang mana kira-kira mencakup semuanya. Berarti jawabannya adalah memperbaiki kinerja. Kita harus memperbaiki kinerja dengan belajar teknologi. Bapak Ibu, ini pembelajaran daring. Tentunya kita juga harus mengetahui, kita harus juga menguasai beberapa aplikasi. Jangan sampai anak-anak lebih pintar daripada kita. Ya. Harus belajar ya. Jangan bosan belajar, Pak. Jangan bosan belajar, Ibu. Jangan bilang karena usia saya sudah segini sudah lelah belajar. Tidak, kita harus tetap semangat belajar. Kita jangan pura-pura tidak mau tahu. Ada si anu kerjakan Kak, ada si ini kerjakan Kak. Berusaha Ki untuk belajar. Tidak mungkin selalu dia mau kerjakan Ki. RPP ada anu, tinggal ku print. Oh tidak, kita harus belajar. Nilaiku ada ini yang kerjakan Kak. Tidak, kita harus belajar bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Meskipun kita belajarnya itu lambat seperti siput, tetap siput saja optimis. Dia bisa berjalan sampai tujuan, kenapa kita tidak? Ya, berjalan meskipun perlahan, belajar meskipun perlahan, sedikit demi sedikit kita akan tahu. Kenapa kita adakan pelatihan ini? Kenapa kita adakan pertemuan ini? Kita mungkin pernah tahu, tapi refresh. Apa yang pernah kita pelajari, direfresh lagi, diulangi lagi supaya diingat. Resep masakan saja, kalau tidak pernah dipraktekkan lagi akan lupa. Jago Kak dulu bikin panada, tapi tidak pernah mak bikin, akhirnya tidak jadi-jadi lagi, tidak mau mengembang. Karena tidak pernah dipraktekkan. Sama tadi, materi undang-undang tidak pernah kita ulang-ulang, lupa. Makanya harus selalu diulang. Sudah pernah Ki ikut pelatihan, dipraktekkan lagi, lupa materinya. Beruntung ada Om Google. Bisa Ki buka lagi YouTube. Cari. Ada semua di situ apa yang Anda cari. Tinggal ngikuti langkah-langkahnya. Oh iya, wingeran nih mako mijek paling biasa purmatowa wiseng palu faimi. Makanya selalu direfresh ya Bapak Ibu ya. Baik, lanjut lagi sebagai guru mata pelajaran. Kita sebagai guru mata pelajaran, seperti tadi, jika mendapatkan soal seperti ini, langsung ke bawah. Pernyataan di atas yang merupakan langkah guru mengukur prestasi hasil analisis evaluasi belajar adalah A. 1 dan 2. Mendata siswa yang memiliki kecerdasan tinggi, menganalisis soal yang paling banyak salah dan paling banyak benar dijawab sisa. Kita analisis soalnya Bapak Ibu. Langkah guru mengukur prestasi hasil analisis evaluasi belajar. Ini ceritanya kita sudah melakukan ulangan evaluasi belajar. Kita baru saja melakukan evaluasi. Nah, langkah apa yang dilakukan guru itu untuk mengukur prestasi belajarnya? C, 2 dan 4. Baik, kita lihat dulu jawabannya ya. Betul Bapak Ibu. Yang pertama kita harus lakukan adalah 2. Menganalisis soal yang paling banyak salah dan paling banyak benar. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Menganalisis soal paling banyak salah, ya, supaya kita tahu sejauh mana pemahaman siswa apa yang kita berikan. Jangan sampai
soal kita nomor 1 benar semua. Kalau benar semua, berarti siswanya paham apa yang kita sampaikan. Tiba di nomor 2, hanya setengahnya yang jawabannya benar. Tiba di nomor 3, 1 orang saja yang benar. Apakah ini kesalahan siswa? Kembali ke kita. Apa yang terjadi pada saat saya mengajar sehingga materi untuk nomor 3 itu banyak yang salah? Hampir semua siswaku tidak ada yang tahu materi itu. Evaluasi diri. Kenapa? Ada apa dengan materi ini? Mungkin penjelasan saya kurang bagus. Maka baru kita melangkah ke nomor 4, mengevaluasi sistem PBM secara menyeluruh berdasarkan atas dasar analisis penilaian belajar. Berdasarkan hasil analisis tadi, hasil ulangan tadi ini, kita memperbaiki pertemuan berikutnya. Langkah-langkah apa yang kita lakukan di pertemuan berikutnya? Oh, ternyata caraku menjelaskan jenis-jenis pasar ini tidak bagus karena saya tidak menampilkan contoh-contoh konkretnya. Contoh konkret di dunia nyata ini harus saya tampilkan beberapa contoh melalui video atau melalui gambar supaya anak-anak tidak menghayal memikirkan jenis-jenis pasar. Kita hanya, anak-anak, jenis-jenis pasar itu ada 2, ada pasar konkret, ada pasar abstrak. Anak-anak mikir, yang mana pasar konkret, yang mana pasar abstrak. Nah, tentu kita harus kasih contoh, gambarkah ini yang dimaksud pasar konkret, seperti pasar Lakesi, seperti pasar Labukang, itu pasar konkret. Kenapa? Penjual dan pembeli secara langsung bertransaksi. Konkret, nyata. Yang dimaksud dengan pasar abstrak apa? Melalui online. Kenapa? Kita cuma lihat gambar. Kita tidak lihat nyata barangnya. Kita lihat gambar, pesan, uangnya dikirim, transfer, barangnya pun dikirim sampai di rumah. Ini pasar abstrak. Kalau dikasih lihat contoh, oh seperti Lazada, Shopee, itu namanya semuanya pasar abstrak. Anak-anak tahu. Jika tadi penjelasan kita belum dipahami juga, kasih lagi contoh lain supaya mereka paham. Ya, jadi itulah perlunya analisis. Baik, portofolio. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Di sekolah Bapak Ibu ada portofolio di kelasnya? Ada yang punya, ada yang tidak ya. Portofolio itu biasanya berbentuk dalam sebuah bundel, di map, dikumpulkan per siswa. Satu orang siswa ada portofolionya. Isinya itu portofolio, tugas, ulangan, ada semua di situ. Tapi pertanyaannya, apakah ini tugas dan ulangan sudah pernah diperiksa baru disimpan di situ? Sudah saya periksa. Pertanyaan kedua, apakah ini portofolio sudah pernah diberi umpan balik oleh siswa ataupun orang tuanya ataupun rekannya? Banyak yang tidak. Padahal sebenarnya portofolio itu gunanya untuk menjadi catatan sejarah bagi ini anak, sejarah proses pembelajarannya. Anak-anak harus tahu diri. Oh, saya mulai dari sini ke sini. Pengetahuan saya dari sini akhirnya bisa menjadi tahu semua dari portofolio itu. Dan tugas siswa diserahkan ke orang tua, tanda tangan yang menandakan bahwa dia sudah melihat kemajuan anaknya. Kembalikan ke sekolah, disimpan. Jika orang tuanya suatu saat menuntut, anak saya tidak tahu apa-apa, lihat portofolionya anak tak. Ini perkembangannya.
Ya, itulah fungsinya portofolio. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberi masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam satu album sebagai bukti hasil belajar. Ya, kenapa ada rekan siswa? Karena ada namanya tutor sebaya. Anak-anak itu di dalam kelas tidak semua sama cara tangkapnya. Ada yang mudah menangkap pelajaran, ada yang susah sekali menangkap. Anak-anak itu datang ke sekolah seperti gelas kosong. Dia datang untuk diisi oleh gurunya. Tergantung cara gurunya menuang. Ada anak yang pulang dengan gelas kosong. Masih dengan gelas kosong. Ada anak yang pulang dengan gelas yang penuh. Ada anak yang pulang dengan gelas setengah. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengisi gelas yang kosong ini meskipun cuma sedikit. Dengan cara pendekatan ke anak tersebut. Bagaimana caranya? Belajar nak, yang mana kita suka. Kenapa kita tidak mengerti apa yang ibu jelaskan? Terlalu cepat ki bu, tidak bisa kak saya. Jangan ki ebet du, kenapa kok tidak paham-paham? Pasti dia tidak mau bicara. Tidak mau. Mana ada anak mau dibilangi bodoh? Ya, mana ada anak yang mau dibilangi lambat? Paling dia cari perhatian dengan berlari-larian, dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Maka kita dekati anak itu, dekati dia, cari maunya apa nak, saya jelaskan dengan cara apa. Ibu, mau kak saya toh jelaskan satu-satu ki, ini ke sini bagaimana. Nah, kita ikuti sampai dia tahu. Jangan sampai dia pulang dengan tangan kosong, dengan gelas kosong. Harus ada isinya meskipun sedikit, ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial antara lain terletak dalam upaya guru. Apa upaya tak untuk meningkatkan keterampilan sosialnya itu siswa? D. Mendiskusikan bagaimana mengatasi permasalahan sosial di sekitar kita. A. Memberikan contoh pentingnya bersikap toleran. Melatih siswa untuk membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tepat. Ya, Bapak ini sudah menemukan kata kuncinya, keterampilan JE yang mau dilihat antara B dan C. Betul Pak, antara B dan C. Keterampilan ini yang mau dilihat. B, melatih siswa membuat keputusan. Kita lihat ya. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tepat. Kita harus melatih siswa kita bagaimana dia mengambil keputusan. Kalau dia menjawab, saya tidak setuju. Biasa tuh ada soal-soal toh, dikasih pernyataan, jawabannya setuju atau tidak setuju. Kalau dia jawab setuju, apa alasannya? Kalau dia tidak setuju, apa alasannya? Ini melatih anak-anak membuat keputusan. Karena jika kita tidak melatih anak-anak membuat keputusan, dia akan selalu ngikut ke orang lain. Dia tidak punya pendirian. Perlu contoh tadi, anak kita mau beli sepatu, kita kasih kebebasan memilih. Kamu pilih sepatu warna putih, resikonya cepat kotor. Kamu pilih sepatu warna hitam, resikonya apa? Apa resikonya kalau warna hitam? Ya, tentu ada resikonya juga yang lain. Setelah mempertimbangkan resiko-resiko yang akan dia hadapi, dia akan memilih salah satunya. Ini yang saya pilih. Dan ketika ada terjadi sesuatu, dia tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Ini